Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa dan para sahabat, tentu masih ada yang penasaran walaupun sudah banyak para ulama yang membahas melalui channel-channelnya tentang bagaimana hukum memasak daging kurban untuk makan siang panitia. Artinya daging kurban diambil dan dimasak untuk makan rame-rame. Ini penting kita perhatikan lebih dulu bahwa dalam pelaksanaan ibadah kurban biasanya takmir masjid, takmir musola, dan pihak lainnya itu membentuk kepanitiaan kurban. Panitia ini bertugas menerima amanat dari pihak yang berkurban, mudhohi. Untuk apa? Untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban, mengolahnya, dan termasuk membagikan dagingnya. Praktek ini dalam pandangan fikih dikenal sebagai wakalah, di mana panitia bertindak sebagai wakil dari pihak mudhohi, dari pihak mewakil. Nah, sudah menjadi kebiasaan bahwa panitia mengambil sebagian daging kurban untuk dimasak dan dimakan sebagai makan siang oleh semua panitia yang terlibat dalam pelaksanaan kurban. Karena memang dari pagi kan belum makan, baru sarapan gorengan, sedangkan kerjanya begitu capek. Pertanyaannya, bagaimana pandangan fikih terkait praktek tersebut? Apakah hal ini diperbolehkan? Nah, perhatikan begini, pada dasarnya panitia dalam hal ini hanya sebagai kepanjangan tangan dari mudhohi, dari orang yang kurban. Artinya kewenangan panitia hanya melaksanakan apa yang menjadi amanahnya, yaitu melaksanakan penyembelihan hewan kurban, mengolahnya dan membagikan dagingnya. Panitia tidak mempunyai kewenangan sedikit pun untuk melakukan tasarruf, termasuk memasak daging kurban untuk makan siang. Kecuali mudhohi yang mewakilkan tadi telah menentukan sejumlah daging untuk panitia, untuk wakil. Misalnya, ini sekian kilo dari daging saya, dari kurban saya, silakan untuk makan siang panitia, dimasak dan lain sebagainya. Nah, itu upamanya. Namun demikian, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tausyih ala Ibni Qasim mengatakan, menurut sebagian ulama, seorang yang mendapatkan amanah atau menjadi wakil untuk membagikan daging akikah, diperbolehkan mengambil sebagian daging akikah tersebut untuk dirinya sendiri. Asalkan kadar yang diambil itu sesuai kebiasaan yang berlaku, yakni sekedar cukup untuk makan siang dan makan malam. Artinya tidak berlebihan. Karena adat yang demikian itu, kata Syekh Nawawi, masih bisa ditoleransi. Artinya masih bisa diperbolehkan. Dari penjelasan tadi, dapat dipahami bahwa wakil tidak diperbolehkan untuk mengambil sedikit pun dari apa yang diwakilkan kepadanya, kecuali orang yang mewakilkan telah menentukan sebagian darinya atau sudah menjadi kebiasaan wakil mengambil bagian darinya. Ini digaris bawah ya, atau sudah menjadi kebiasaan wakil mengambil bagian darinya. Itu pun dibatasi dengan kadar seminimal mungkin. Jangan menghabiskan yang lain. Hal ini juga bisa kita dapati apa yang disampaikan atau dijelaskan oleh Abu Ishaq. Ya, dalam kitab Muhadzab, dia mengatakan, dan wakil tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tasarruf, kecuali apa yang diizinkan oleh pemberi kuasa, yakni orang yang mewakilkan, baik dari sisi ucapan maupun dari sisi kebiasaan. Jadi kalau dari sisi ucapan tadi, memang yang kurban itu artinya yang mewakilkan sudah memberikan izin sekian kilo atau dalam bentuk bagaimana ini untuk dimasak. Itu dalam bentuk ucapan. Atau dalam bentuk kebiasaan. Karena memang sudah biasa bahwa setiap kurban juga ya nanti ada dimasak oleh panitia. Nah, ini yang disebut maupun dari sisi
kebiasaan. Ini karena tasarrufnya adalah berdasarkan izin, maka ia tidak memiliki kewenangan tasarruf kecuali apa yang diizinkan. Izin ini diketahui baik melalui ucapan atau melalui kebiasaan. Ini dikatakan dalam kitab Muhadzab ya oleh Abu Ishaq. Kemudian kita bisa mencermati dengan ini menjadi jelas bahwa kebiasaan yang telah berlaku itu merupakan salah satu bentuk izin dari pemberi kuasa, dari muwakil, dari mudhohi. Walhasil adat kebiasaan di masyarakat di mana panitia kurban memasak sebagian daging kurban untuk makan siang itu dapat dibenarkan menurut pendapat fikih dengan kadar secukupnya, tidak berlebihan. Namun demikian alangkah baiknya jika sejak awal panitia meminta izin saja kepada mudhohi akan hal tersebut. Itu pun kan tidak sulit. Penjelasan tadi masih menyisakan persoalan, yaitu bagaimana jika kurbannya adalah kurban wajib. Karena kurban ada yang sunnah, ada juga kurban wajib. Nah, kurban wajib ketentuannya beda dengan kurban sunnah. Karena ketentuan kurban wajib, seluruh daging kurban wajib harus diberikan kepada orang-orang fakir dalam keadaan mentah, dalam keadaan segar. Sedangkan bisa jadi tidak seluruh panitia di situ termasuk golongan orang-orang fakir miskin. Karenanya, untuk mensiasati hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan kepada salah satu panitia yang tergolong fakir, yang tergolong miskin. Nah, satu orang atau dua orang yang tergolong fakir miskin. Kemudian dagingnya dimasak untuk dimakan bersama-sama. Tentu itu boleh karena sudah menjadi hak si fakir miskin yang kebetulan yang fakir miskin itu menjadi panitia. Hal ini berdasarkan keterangan dalam kitab I'anatut Thalibin yang dimana dikatakan di situ dan sekalipun hanya diberikan kepada seorang fakir saja, artinya tidak disyaratkan untuk mensedekahkannya kepada sekumpulan fakir miskin. Cukup satu orang saja, melainkan cukup diberikan kepada salah satu dari mereka saja. Hal ini karena boleh memberikan sebagian kecil darinya, yang mana tidak mungkin dibagikan kepada lebih dari satu orang. Kata sesuatu maksudnya adalah daging. Maka selain daging seperti usus, hati itu tidak mencukupi. Dan kata mentah maksudnya adalah agar fakir tersebut dapat mengolahnya sesuai kehendaknya. Misalnya dia mau menjualnya termasuk memasaknya. Terakhir, maka hemat saya ya dalam rangka lebih berhati-hati panitia meminta biaya akomodasi saja untuk penyembelihan, pengolahan, pembagian daging kurban kepada para mudhohi, kepada yang kurban yang mewakilkannya kepada panitia. Sehingga kebutuhan konsumsi dan kebutuhan lainnya dapat dialokasikan dari dana tersebut. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.